Sebuah mobil minibus yang diduga travel gelap dirusak oleh sejumlah sopir angkutan umum di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, para sopir angkutan juga melakukan sweeping terhadap travel gelap yang tidak memiliki izin trayek. Para sopir angkutan umum menganggap keberadaan travel gelap sangat merugikan. Tak terima, aksi balasan juga dilakukan oleh para sopir travel yang juga melakukan sweeping terhadap angkutan umum yang melintas di daerah Simpang 3 Warung Pete, Kecamatan Salawu. Perselisihan antara pengemudi plat kuning dan plat hitam hingga terjadi pengerusakan dipicu salah paham. Jadi memang benar beberapa hari yang lalu terjadi perselisihan paham antara plat kuning dengan plat hitam. Jadi ada perusakan karena itu kesalahpahaman tersebut. Kedua belah pihak akan dipertemukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya untuk keperluan mediasi. Ratusan warga desa Heuleut, Majalengka, Jawa Barat antre BLT minyak goreng sejak pagi. Beberapa di antaranya bahkan membawa bayi demi mendapatkan uang Rp500.000. Seperti inilah antrean ibu dan bayi demi mendapatkan BLT minyak goreng di Balai Desa Heuleut, Majalengka, Jawa Barat. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan BLT sebesar Rp500.000. Bahkan beberapa warga ikut membawa bayi mereka saat pengambilan uang BLT tersebut. Total ada 793 warga dari Desa Heuleut yang mendapatkan BLT minyak goreng. Kita prioritaskan untuk segera dilakukan karena bagaimanapun lansia termasuk yang mempunyai balita itu ya rentanlah terhadap pukulan bunga seperti ini. Jadi kita dahulukan. Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil atau PNS akan cair mulai 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan diberikan pada Juni mendatang. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR dan gaji ke-13 diberikan dengan besaran gaji, pensiun pokok dan 50% tunjangan kerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk instansi pemerintah daerah paling banyak diberikan 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu untuk membayar THR tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp34,3 triliun. APBN tadi yang ada di belanja KL maupun belanja Pak Menpan, RD, Pak Sekjen dan kita, yaitu pelaksanaan pembayaran THR terutama pada H-10 mulai pada H-10 dan prosesnya sudah mulai dilaksanakan. Nanti kita akan melakukan monitoring kecepatannya dan terutama untuk nanti bisa dilaksanakan sebelum Hari Raya. Namun apabila ada situasi khusus di mana satu kementerian lembaga tidak bisa melaksanakan sebelum Hari Raya, masih tetap bisa dilaksanakan pada sesudah Hari Raya. Dan untuk pemerintah daerah juga sama tadi dari Pak Sekjen Kemendagri, seluruh proses di daerah melalui penetapan perkada bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga juga bisa mulai dibayarkan H-10 dari Hari Raya. Untuk PP ini dan PMK kita sudah tanda tangani pada hari ini dan Meski Lebaran masih lebih dari 2 pekan lagi, masyarakat terutama ibu-ibu mulai memborong baju Lebaran hingga perhiasan emas. Pedagang mulai meraup keuntungan yang meningkat hingga 40%. Warga Cirebon, Jawa Barat yang didominasi ibu-ibu mulai memadati pasar Tegal Gubuk. Mereka berburu baju baru untuk dipakai saat Lebaran nanti. Meski Lebaran masih lebih dari 2 pekan lagi, warga memilih berbelanja lebih awal agar tidak berdesakan di pasar. Pasar Tegal Gubuk menjadi pilihan pembeli karena selain harga yang lebih murah, pembeli juga mendapatkan lebih banyak pilihan. Menurut pedagang, penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Karena 2 tahun sebelumnya, pengunjung pasar Tegal Gubuk dibatasi protokol kesehatan. Peningkatan omset pedagang pun sudah hampir 40%. Tapi udah lumayan ramai juga ini, Pak. Apa sih, Pak, yang paling laris di sini, Pak, untuk baju, Pak? Kalau pasar udah mulai ramai, laku semua, Pak. Sementara di Pandeglang, Banten, warga mulai memadati toko-toko emas di Pasar Labuan dan Pasar Panimbang.
Perhiasan baru ini nantinya akan dipakai saat hari raya dan bersilaturahmi ke keluarga. Rupanya kebanyakan warga hanya akan menggunakan perhiasan baru saat Lebaran. Namun jika harga emas meningkat, usai Lebaran, mereka akan menjualnya kembali. Ada gelang, ada cincin, ada kalung. Oh, jadi rencana apabila Lebaran kekurangan ini bisa dijual lagi buat cadangan Lebaran ya Bang ya? Buat THR. Oke. Hari menjelang Idul Fitri itu lebih ramai, alhamdulillah. Kadang kita tuh stok tuh sampai habis. Oh gitu Bang? Iya. Borong emas jelang Lebaran sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Larangan mudik yang diberlakukan selama 2 tahun menyebabkan banyak masyarakat memilih mudik lebih awal. Dan informasi yang akan hadir sekaligus mengakhiri jumpa kita di Newsroom Weekend hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, selamat malam, sampai jumpa. Pemudik yang menggunakan transportasi udara mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tren peningkatan penumpang terjadi di angka lebih dari 70.000 penumpang dan pergerakan pesawat mencapai 600 pesawat. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena sudah 2 tahun tidak pulang kampung. Namun, ada pula yang menghindari harga tiket yang melonjak jelang Lebaran. Pemudik juga mulai memadati Pelabuhan Kalbut di Situbondo, Jawa Timur. Mereka mudik dengan menggunakan perahu layar motor tujuan Kepulauan Sapudi. Namun sebelum tiba di kapal motor, pemudik harus menaiki perahu kayu karena dermaga tidak bisa disandari perahu layar motor. Tidak ada peralatan keselamatan di perahu kayu bagi para penumpang. Tidak ada pemeriksaan kesehatan maupun persyaratan vaksin di pelabuhan ini. Nggak ada sama sekali Bang. Kenapa kok lebih mudik lebih awal? Ya biar nggak macet, nggak ditolak, nggak rame. Sudah sering naik kapal kayu seperti ini? Udah berapa ya? 3 tahun lah. Kalau lewat darat sih nggak ada. Dan kalau ke pulau kan nggak ada itu. Jadi harus naik perahu.